Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak-Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang elektrokimia. Jadi elektrokimia itu kemarin kalian baru belajar tentang menentukan biloks, terus menentukan reaksi itu redoks atau bukan, terus baru menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi gitu kan. Kemarin kalian baru sampai situ. Nah, sekarang kita akan mulai belajar beneran tentang elektrokimianya. Jadi kalau kemarin itu kayak baru pengantarnya, nah sekarang kita baru akan belajar tentang elektrokimianya. Nah, untuk elektrokimia itu ada penggalannya kan, elektro dan kimia gitu. Nah, kalau elektro, kira-kira kalian tahu apa tentang elektro? Kayak tentang listrik-listrik gitu, Bu. Benar. Elektro itu tentang listrik-listrik. Jadi, di sini kita punya elektro dan kimia. Elektro itu tadi kayak Mbak Tata bilang berhubungan dengan listrik-listrik. Terus kimianya ya kalau kimia nggak jauh-jauh dari reaksi-reaksi kan gitu. Jadi kalau intinya sih kalau misalnya ada kata elektro dan kimia berarti kita akan ngomongnya tentang listrik dan reaksi. Nah, definisi dari elektrokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi listrik dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, si elektrokimia ini proses yang berlangsung dalam elektrokimia ini nanti disebutnya adalah sebagai sel elektrokimia. Jadi kalau elektrokimia itu tadi disebutnya adalah cabang ilmu kimianya, nah nanti proses yang ngomongin tentang si elektrokimianya itu disebutnya adalah sel elektrokimia. Jadi nanti kalian akan menggunakan istilah sel elektrokimia gitu. Nah, terus untuk sel elektrokimia ini ada dua jenisnya, yaitu ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang perbedaan dan persamaan dari sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, kita akan bahas dulu tentang persamaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Apa aja persamaannya? Nah, untuk persamaannya dari sel volta dan sel elektrolisis adalah yang pertama, dua-duanya, sel volta dan sel elektrolisis itu sama-sama menggunakan elektroda namanya. Nah, elektroda itu ada dua jenisnya, ada katoda dan anoda. Terus persamaan selanjutnya itu adalah sel volta dan sel elektrolisis itu sama-sama menggunakan larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Persamaan selanjutnya adalah di sel volta dan sel elektrolisis ini akan ada reaksi yang terlibat. Karena kan ceritanya kalau sel elektrokimia kan tadi nggak jauh-jauh dari reaksi kimia gitu kan. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah reaksi redoks. Gitu. Berarti otomatis kalau reaksi redoks nanti akan ada yang reduksi dan akan ada yang oksidasi. Jadi jangan sampai dilupain, reduksi itu adalah yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan oksidasi itu adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Gitu. Terus untuk reduksi itu nanti akan terjadinya di katoda dan oksidasi akan terjadinya di anoda. Perlu kalian ketahui bahwa reaksi itu, reduksi dan oksidasi itu tidak akan terjadi dalam satu tempat. Jadi misalnya aku punya elektroda dua nih, satu bertindak sebagai katoda, satu bertindak sebagai anoda. Nah, di katoda itu nanti hanya akan terjadi reaksi reduksi. Di anoda itu nanti akan hanya terjadi si oksidasi gitu. Jadi nggak akan misalnya satu elektroda terjadi dua-duanya tuh nggak akan. Jadi salah satunya. Dan ini udah aku tandain ya di sini reduksi, katoda, oksidasi, anoda. Kalau misalnya kalian takut lupa ya untuk ngebedainnya, terus ngebedainnya gimana itu takutnya ketukar. Nah, caranya sih aku biasanya gini, konsonan dengan konsonan, vokal dengan vokal. Huruf huruf yang konsonan sama yang huruf konsonan, huruf yang vokal dengan huruf yang vokal. Nah, di sini reduksi itu R-nya itu adalah konsonan, katoda itu konsonan. Jadi konsonan sama konsonan gitu loh. Aku kalau ngafalinnya gitu. Terus kalau untuk oksidasi sama anoda, oksidasi itu kan huruf vokal, terus anoda itu huruf vokal. Kan vokal itu A, I, U, E, O itu kan. Ya.
Jadi cara menghafalkannya gitu. Jadi untuk yang terjadi yang mengalami reduksi itu adalah si katoda, yang mengalami oksidasi itu adalah si anoda. Gitu. Gitu ya. Jadi persamaan untuk sel volta dan sel elektrolisis ada 3 itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaannya dari sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaan yang pertama adalah, ini kelihatan nggak ya? Perbedaan yang pertama itu adalah, kalau volta itu ada energi kimia dulu, baru nanti berubah menjadi energi listrik. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya tuh gini. Kalian punya bahan-bahan kimia nih, larutan A sama larutan B. Kalian reaksikan. Ketika kalian reaksikan, nanti ternyata akan bisa menghasilkan listrik. Gitu. Nah, itu berarti disebutnya dia adalah reaksi yang terjadi di sel volta. Terus kalau yang elektrolisis itu kebalikannya, energi listrik dulu ada, baru nanti diubah menjadi energi kimia. Maksudnya gimana? Gini, jadi reaksi kimianya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dibantu sama si energi listriknya. Jadi energi listriknya dulu ada, baru nanti membantu terjadinya reaksi kimia. Gitu. Itu ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau volta itu kimia ke listrik, kalau elektrolisis listrik ke kimia. Gitu. Itu perbedaan pertama. Sekarang perbedaan kedua. Nah, untuk perbedaan kedua di sini, ini kita ngomongin tentang perbedaan katoda dan anodanya. Kalau kalian punya baterai remote TV atau baterai jam misalnya gitu. Itu kan suka ada kutub positif sama kutub negatif. Jadi, untuk di sel volta itu katoda itu dia merupakan kutub positif, terus anoda itu merupakan kutub negatif untuk di volta. Kalau untuk di sel elektrolisis kebalikannya, katoda itu negatif, anoda itu positif. Kalau kalian takut ketuker, aku biasanya akan menghafalkannya dengan menggunakan ini, singkatan. Jadi aku akan pakai kepan untuk volta, dan untuk elektrolisis aku akan pakai kenap. Kepan, KPAN, KNAP. Aku ingatnya kapan, kenapa. Kapan, kenapa. Aku kalau ngafalin gitu. Jadi untuk volta, itu kita akan pakai kapan, kepan. Terus kalau elektrolisis itu kita pakai kenap, kenapa gitu. Nah, maksudnya kepan itu apa? Kepan itu K-nya itu katoda, P-nya itu positif. Jadi ceritanya katoda itu merupakan kutub positif gitu. Terus A-nya itu adalah anoda, N-nya itu adalah negatif. Berarti ceritanya si anoda itu merupakan kutub negatif gitu. Itu untuk kepan. Nah, terus untuk kenap, kebalikannya juga. Jadi kalau kenap berarti katodanya itu merupakan kutub negatif, terus anodanya itu merupakan kutub positif. Terus untuk perbedaan yang selanjutnya adalah untuk sel volta itu reaksi yang berlangsung itu merupakan reaksi spontan. Terus untuk sel elektrolisis reaksi yang berlangsung itu merupakan reaksi yang tidak spontan. Maksudnya spontan dan tidak spontan itu gimana? Jadi kayak yang tadi udah aku bahas di perbedaan yang nomor 1 itu. Jadi kalau sel volta itu punya larutan A dan B, ketika direaksikan otomatis akan langsung menghantarkan listrik. Jadi otomatis akan menghasilkan listrik gitu. Jadi reaksi digabung otomatis menjadi listrik. Tapi kalau untuk yang sel elektrolisis harus ada listrik dulu. Nanti si listriknya ini akan bisa menghasilkan reaksi-reaksi kimia. Jadi reaksinya itu tidak akan langsung berlangsung gitu kalau nggak dibantu sama si listriknya gitu. Gitu. Jadi yang dimaksud spontan dan tidak spontan tuh itu. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, karena waktunya juga akan habis sebentar lagi. Jadi untuk pertemuan hari ini, terima kasih udah hadir di Zoom. Kita akan ketemu lagi hari Kamis, melanjutkan materi tentang sel volta lebih dalam lagi nanti. Itu nanti kalau mau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di chat aja ya. Terima kasih udah hadir di Zoom. Dadah. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.